Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Manfaat. Teman-teman sekalian, semoga Anda kabar baik hari ini. Dan dalam kesempatan ini kami akan men-share kepada teman-teman bagaimana cara membuat janji temu. Membuat janji temu ini bagian dari 7 langkah sukses, ya, yaitu langkah yang keempat. Langkah pertama impian, langkah kedua pakai produk, langkah yang ketiga menulis daftar nama, langkah yang keempat adalah membuat janji temu. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ada dua garis besar ketika kita menjalankan Tiansi bagi pemula. Yang pertama, melakukan sendiri. Yang kedua, mulai melakukan dengan orang lain, entah itu dengan tim bisnis Anda ataupun dengan prospek Anda. Yang melakukan sendiri, impian Anda buat sendiri. Makan produk Anda buat sendiri, tinggal beli makan produk. Udah ada videonya juga kan. Yang ketiga, menulis daftar nama, itu juga Anda buat sendiri. Nah, ini yang keempat ini mulai bersentuhan dengan orang lain. Di sini memang gregetnya mulai kerasa ya. Jadi bagi teman-teman yang ragu-ragu butuh memaksakan diri untuk melakukan ini. Walaupun kayaknya bebannya mulai nambah karena bersentuhan dengan orang lain, apalagi yang orang introvert ya, yaitu membuat janji temu. Nah, teman-teman sekalian, membuat janji temu itu ada dua macam. Nanti ada dua video yang akan saya buat. Episode pertama adalah yaitu tentang yang sekarang ini, membuat janji temu untuk kita bertemu one on one, satu lawan satu, kita dengan dia gitu. Kita bertemu antara kita dengan dia. Jadi membuat janji temu secara satu lawan satu. Di video selanjutnya nanti kami akan membuat sebuah video yaitu membuat janji temu untuk diajak ke home meeting atau home clinic atau home care atau home clinic ya. Jadi membuat janji temu untuk home meeting nanti dibuat di video yang akan datang. Nah, teman-teman sekalian, janji temu itu teman-teman akan hemat waktu, dan prospek Anda juga akan melihat Anda profesional gitu, karena nggak ujuk-ujuk datang. Jadi dengan janji temu itu akan hemat waktu, yang pertama. Yang kedua, dengan janji temu teman-teman itu prospeknya sudah siap untuk didatangi, ya, sudah siap untuk didatangi. Sebab kalau Anda tiba-tiba datang ke rumahnya, itu kadang-kadang dia nggak siap. Mungkin bisa dia lagi nggak bad mood, lagi apalah masalah di rumah, akhirnya tertimpa kepada Anda dan Anda bilang, wah bisnis ini susah. Padahal Anda yang tidak menjalankan alur sistem yang diminta, yaitu 7 langkah sukses, yaitu bikin janji ketemu. Jadi kalau Anda udah buat janji ketemu, keuntungannya adalah si prospek sudah siap bertemu dengan Anda. Mentally, secara mental dia sudah siap, oke ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk membuat janji ketemu ini kami akan sampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah buatlah dengan telepon. Jadi by phone, ya, buat dengan by phone. Sesudah waktu bikin dengan by phone itu Anda katakan bahwa Anda buru-buru menelepon ini hanya singkat aja, hanya pengen ketemu aja. Misalnya Pak Budi, apa kabar Pak? Oh, baik, lagi di rumah ya? Hari ini sama hari ini di rumah nggak? Seperti itu. Jadi by phone. Okay. Nah, yang kedua, langkah yang kedua teman-teman, jadi jangan bicara bisnis lewat telepon. Jadi prinsip yang kedua, tidak boleh bicara bisnis, bicara Tiansi ke prospek Anda, ke kenalan Anda melalui telepon. Kenapa? Karena nggak bisa disampaikan dengan jelas. Yang pertama, karena butuh visualisasi, gambar-gambar nantinya kan, butuh tulisan mungkin. Jadi nggak bisa disampaikan dengan jelas kalau hanya by phone. Yang kedua, yang lebih sedih lagi, dia bisa setiap saat menghentikan. Dia bisa bilang, oh sorry nih Pak, saya tiba-tiba ini ada tamu. Terpaksa Anda berhenti, padahal lagi seperempat mungkin, atau lagi setengah mungkin, atau lagi seluruhnya mungkin dijelaskan usaha itu. Anda sudah di stop, diputus oleh prospek Anda. Nah, jadi jangan bicara bisnis ini melalui telepon. Itu yang kedua ya. Oke. Nah, yang ketiga teman-teman, prinsip yang ketiga, set waktu. Set waktu itu 2. Jadi maksudnya itu mintalah 2 waktu kepada prospek. Jadi misalnya, hari ini saya kebetulan lewat nih Pak dari rumah Bapak. Bapak ada nggak? Oh, dia bilang, oh nggak ada Pak, saya lagi jenguk mertua, udah lama nih kangen mertua. Oh, oke Pak, baik Pak. Oh ya, saya baru ingat Pak, hari Jumat saya juga ke sana Pak. Jadi hari pertama misalnya Selasa, hari kedua Jumat, ya. Jadi saya kebetulan lewat tempat Bapak hari Jumat. Gimana Pak kalau Jumat saya mampir? Kata dia, oke silakan Pak, bisa. Jumat saya ada di rumah santai kok. Jumat pulang kantor segini, gitu ya. Jadi set 2 waktu. Demikian juga teman-teman ketika minta waktu kepada tim bisnis Anda, itu Anda minta 2 waktu dari tim bisnis Anda. Jadi bagaimana Pak kalau hari ini sama hari ini, biar nanti tim bisnis Anda yang akan memilihkan waktu sesuai dengan waktu beliau ya. Jadi cara yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah
setting 2 waktu, jangan cuma 1 ya, tapi setting 2 waktu. Oke. Prinsip yang keempat teman-teman adalah basa-basi singkat. Oke, seperti tadi itu, Pak Budi apa kabar? Baik katanya. Oke. Terus gimana Pak? Si bungsu gimana sekolahnya gitu. Nanti dia cerita gitu. Kadang-kadang melalui basa-basi singkat teman-teman, itu ketemu hot buttonnya. Misalnya dia bilang, wah iya nih Pak, si bungsu makannya susah nih Pak gitu. Anda jangan langsung bilang, oh ya ada jing Pak untuk nafsu makan. Jangan, santai aja, cool ya. Cool, di video sebelumnya juga udah dibilang Anda cool. Oke, jadi dari situ Anda bisa dapat hot buttonnya. Jadi basa-basi singkat dengan sasaran, siapa tahu bisa dapat hot buttonnya ya. Nggak dapat ya nggak apa-apa. Tapi ada basa-basi singkat, oke. Terus ketika membuat janji itu, Anda merencanakan membuat janji itu, saran kami pilih tempat yang tenang. Saya ulangi, tempat yang tenang. Jangan ke restoran yang ada live music. Anda setengah mati menguraikan, dia nonton musik itu tuh. Jadi pilih tempat yang tenang, tuh ya. Misalnya juga karaoke, tempat ruangan karaoke, udah jelas Anda nggak bisa presentasi di situ ya. Jadi kayak restoran yang ada live music, kayak karaoke, kayak konser, itu kayaknya nggak cocok deh. Jadi jangan Anda bikin janji bertemu di tempat seperti itu teman-teman. Cari tempat, rencanakan satu tempat yang bisa tenang untuk berbicara. Ya, restoran boleh, kafe boleh, tapi bukan yang ada live music, tapi yang agak kayaknya bisa tenang gitu ya. Oke, tempat yang tenang teman-teman. Yang keenam lagi ya, prinsip keenam. Konsultasikan kepada tim bisnis teman-teman bagaimana cara mengundang. Karena tim bisnis Anda yang mengajak Anda ke usaha ini, itu pengalamannya mengundang itu ratusan bahkan mungkin ribuan kali. Jadi berbagai tipe orang itu pasti beliau punya pengalaman. Termasuk yang akan Anda undang, beliau juga udah pengalaman karakter-karakter dari orang yang seperti Anda undang itu. Ya, jadi teman-teman sampaikan ke beliau, Pak, ini daftar nama saya, ini rencana saya mau undang ini, Pak, undang ini. Nanti tim bisnis akan nanya, ini siapa, ini bagaimana, ini siapa, ini bagaimana. Nanti beliau akan kasih saran sesuai dengan pengalaman mereka yang pasti udah bagus-bagus ya. Jadi tim bisnis Anda dalam hal pengalaman, sehebat apapun Anda, dia tetap lebih menang dibanding Anda dalam bisnis ini. Jadi rendah hatilah untuk bertanya kepada dia, ya teman-teman ya. Terus yang terakhir teman-teman, saran kami, buat daftar janji temu. Jadi buat daftar janji temu, ini nanti, seperti ini daftar janji temunya. Oke. Terus buat juga daftar catatan janji temu, presentasi, dan follow up. Itu dalam satu form. Ini formnya seperti ini ya. Oke. Jadi janji temu untuk catatan, presentasi, follow up. Ya. Jadi nanti biar terbaca berapa persen Anda berapa orang dalam sebulan Anda membuat janji temu, terus berapa persen dari janji temu itu yang jadi presentasi, dari presentasi itu berapa persen yang bisa jadi join. Nanti ada di format yang catatan, presentasi, follow up itu. Oke ya, jadi bikin 2 formulir. Satu formulir atau catatan tentang janji temu, yang kedua adalah catatan presentasi, follow up ya. Jadi teman-teman sekalian, dibuat itu. Jadi dengan membuat ini teman-teman bekerjanya akan sistematis, sederhana, sistematis, hemat waktu dan profesional. Nah, kalau teman-teman kerjanya sederhana, hemat waktu, profesional, nanti para profesional juga melihat, oh cara kerjanya begini ya, sederhana ya, kayaknya gue bisa di ini gitu, saya kayaknya bisa ini. Ibu-ibu juga dia bilang, kayaknya saya bisa. Nah, dengan orang baru menganggap dia bisa melakukan, berarti sistem Anda itu adalah sistem yang mudah diduplikasi. Kalau sistem Anda mudah diduplikasi oleh orang-orang baru, oleh prospek Anda, maka bisnis Anda akan jadi besar dan Anda akan jadi sukses. Oke? Selamat membuat janji temu, dan saya ingatkan kembali untuk menyaksikan video yang akan datang, yaitu membuat janji ketemu dalam konsep menghadapi home meeting. Sukses selalu.